Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ada dalam setiap saat di kehidupan kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesadaran beribadah, itu semua harus kita syukuri. Bahkan syukur kita itu sendiri itu juga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah memohon kepada Allah Jalla agar kita senantiasa menjadi hambanya yang syakirin. Orang-orang yang bersyukur berarti orang-orang yang sadar akan kelemahan dirinya dan sadar akan segala kelebihan yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Tak ada satupun perbuatan, sekecil apapun perbuatan itu, tak akan mungkin bisa kita lakukan kecuali hanya atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, semakin bangga untuk berada di atas sunnahnya, karena itu adalah satu-satunya jalan yang membuat kita bisa selamat, yang membuat kita bisa bahagia. Kebahagiaan itu tidak ada pada harta, kebahagiaan itu tidak ada pada jabatan, tapi kebahagiaan itu ada sesungguhnya pada saat kita berada di bawah naungan sunnah Rasulullah SAW. Beliau telah mengorbankan segala-galanya untuk kita, dan itu adalah bukti cinta beliau kepada kita sebagai umat. Maka kita balas cinta itu dengan cinta yang sama, mendoakan kebaikan untuk yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita melanjutkan kajian fikih kontemporer kita. Kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah baru yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara menemukan hukum kalau seandainya ada perkara-perkara baru, persoalan baru, masalah kontemporer yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ternyata memang masalah itu selalu muncul. Hidup ini penuh dengan masalah. Kalau tidak ingin ada masalah, jangan hidup. Tapi berani hidup berarti berani menghadapi masalah. Allah dengan Rahman dan Rahimnya memberikan solusi untuk semua persoalan kehidupan. Maka syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul itu dijamin, ada garansinya itu. Bisa memberikan persoalan, menjawab berbagai persoalan kehidupan kita. Imam Syafi'i yang bilang seperti itu. Tidak ada satupun persoalan yang terjadi di muka bumi Allah ini kecuali Islam punya solusi.
halal atau haram, boleh atau tidak boleh, bisa ini atau tidak bisa. Jawabannya ada pada Islam. Hanya saja kita sebagai umat Islam dalam setiap generasi mesti ada para ulama yang mampu untuk memberikan penjelasan itu. Nah, kita sudah sampai pada bagian yang kedua, cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan. Yang pertama sudah tuntas kita bahas beberapa pertemuan. Ini yang pertama dulu itu. Mengembalikannya kepada dalil-dalil syar'i yang mu'tabar. Sudah selesai, alhamdulillah. Baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Kita tidak akan tambah lagi penjelasannya, karena sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua, langkah yang kedua, yaitu menyelesaikan permasalahan baru dalam kehidupan kita itu melalui kaidah-kaidah fikih. Maka dikenallah istilah al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah itu artinya adalah kaidah-kaidah fikih. Apa itu kaidah? Apa yang dimaksud dengan qawaid? Secara bahasa, kaidah itu pondasi. Bisa untuk sesuatu yang konkret. Kata qawaid itu bisa digunakan untuk sesuatu yang konkret seperti pondasi rumah. Qawaidul bait. Itu konkret itu, nyata dia, nampak, indrawi. Maka dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim sudah meninggikan qawa'ida minal bait, qawaid dari rumah, pondasi Ka'bah. Jadi dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dibangun dulu pondasinya, di atasnya dibangunlah Ka'bah. Baru Nabi berdoa ketika itu kan, doa kebaikan untuk umat yang sesudahnya. Qawaid di situ untuk sesuatu yang bersifat indrawi, karena qawaidul bait. Tapi ada nanti kaidah itu yang bersifat maknawi. Bersifat maknawi itu tidak nampak oleh kita. Kalau tadi kan nampak, pondasi rumah nampak sama kita, penyangganya nampak oleh kita. Apa contoh yang abstrak atau yang maknawi? Umpamanya qawaidul ilmi, kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nahu umpamanya, ilmu nahu. Siapa yang berasal dari pondok pesantren dia akan pernah belajar ilmu nahu, ilmu sharaf. Ada kawaidnya, kawaidun nahwi. Ilmu lughah, kawaidul lughah. Tidak nampak oleh kita seperti apa itu kaidah-kaidah. Kalau rumah nampak kan? Tapi ini sifatnya maknawi atau abstrak. Termasuklah diantaranya kawaidul fiqh. Kaidah-kaidah fikih. Jadi ada berbagai kaidah yang sudah dirumuskan oleh para ulama, yang dengan kaidah itu mereka bisa menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan. Adapun kaidah secara istilah syar'inya itu sering didefinisikan sebagai qadhiyah kulliyah yantabiku atau tantabiku 'alaiha juz'iyatuha. Sebuah satu bentuk ketentuan yang bersifat umum. Jadi ada satu ketentuan yang bersifat umum, yang dalam ketentuan itu masuk semua cabang-cabang masalah yang memang senada dengannya. Jadi lapas itu sebuah ketentuan, dia bersifat umum nanti. Karena tidak di bawah ketentuan itu nanti akan banyak masuk masalah yang bisa dijawab dengan satu ketentuan yang bersifat umum itu. Jadi qadhiyah kulliyah, ketentuan yang bersifat umum. Nah, di dalam ilmu fikih
itu dikenal ada istilah al-qawaidul kubra. Qawaidul kubra itu kaidah-kaidah besar, kaidah-kaidah utama yang disepakati oleh para ulama. Jadi disebut kaidah kubra, itu disepakati. Semua mazhab bersepakat dengan kaidah itu. Tapi ada nanti kaidah yang bukan kaidah kubra. Yang kubra itu yang 5 yang kita lihat sekarang. Nampaklah kita di slide ini ada 5 kaidah yang disebut sebagai al-qawaidul kubra. Ini 5 kaidah ini disepakati oleh semua ulama. Tidak ada yang menyelisihinya. Tidak ada di antara para ulama yang tidak setuju dengan kaidah ini. Tapi di bawah kaidah ini ada nanti banyak turunannya. Bahkan dalam setiap mazhab ada nanti kaidah-kaidah cabang dan itu tidak disepakati. Bisa saja berbeda nanti antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kalau seandainya mereka berbeda kaidahnya, bisa dipastikan mereka juga akan berbeda dalam memutuskan sebuah hukum. Itu salah satu dari sebab bisa terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena perbedaan kaidah yang mereka yakini. Tapi yang 5 ini disepakati. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 4 mazhab itu sepakat dengan 5 kaidah ini. Sehingga disebutlah dia dengan al-qawaidul kubra. 5 kaidah ini akan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Dan akan bisa menyelesaikan banyak masalah. Banyak sekali masalah yang akan bisa diselesaikan dengan 5 kaidah ini. Sekarang dan yang akan datang. Tanpa ada batas. Sampai hari kiamat kelak. Kaidah ini akan masih tetap diamalkan dan diaplikasikan pada banyak masalah. Mari kita lihat kaidah yang 5 ini. Yang pertama sekali, al-umuru bimaqasidiha. Ini kaidah kubra yang pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara, semua perkara itu tergantung kepada maqasidnya, sesuai dengan tujuan dan niatnya. Jadi perkara-perkara itu ditentukan oleh maksud dan tujuannya. Sehingga nanti apa yang menjadi maksud dalam satu bentuk tindakan, itulah yang akan menjadi patokan untuk menentukan hukumnya. Itu yang pertama. Nanti akan kita berikan penjelasan. Yang kedua, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Artinya adalah kemudaratan itu mestilah dihilangkan. Ini kaidah kubra ini. Kemudaratan itu mesti dihilangkan. Agama ini tidak menginginkan kita terjatuh kepada hal-hal yang merusak dan hal-hal yang memudaratkan kita. Apa saja perkara yang akan dapat merusak kita, Allah ingin menghilangkan itu dari kita. Sehingga kaidahnya ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu mestilah dihilangkan. Tidak boleh ada kemudaratan sedikit pun. Meskipun yang dilakukan itu berbentuk kebaikan. Boleh tidak kita menyumbangkan semua harta yang kita punya? Padahal berinfak itu baik enggak? Baik. Sangat dianjurkan agama. Tapi kalau menyumbangkan semua harta, akan menyebabkan kita susah sendiri. Orang senang, kita susah. Satu-satunya yang dibolehkan menyumbangkan semua hartanya oleh Rasul hanyalah Abu Bakar. Karena hanya Abu Bakar yang sampai ke peringkat yang tertinggi dalam kehidupannya. Utsman bin Affan pun tidak boleh sama Nabi.
Dia ingin menyumbangkan semua hartanya. Kata Rasul, apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu? Jangan sumbangkan semuanya. Separuh saja. Yang lain untuk keluarga. Maka walaupun dalam bentuk kebaikan, maka agama ingin menghindarkan kita. Seandainya itu akan mendatangkan kemudaratan, maka hindarkan. Itulah sebabnya banyak sekali nanti hal-hal yang ketika seseorang dalam keadaan berpuasa lalu dia sakit, dipaksa juga berpuasa. Boleh tidak dia terus puasa? Kalau akan menyakiti dirinya, malah menjadi tidak boleh. Karena nafsul mukminah itu harus dijaga. Diri kita, jiwa kita yang beriman ini harus selalu dijaga terus. Maka bolehlah bagi mereka untuk tidak berpuasa. Itu sekilas, nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Apabila kita menghadapi sebuah kesulitan dalam kehidupan kita, sulit yang kita hadapi itu menyebabkan kita boleh mengambil sesuatu yang mudah. Nah, ini yang kita rasakan sekarang nih. Walaupun sekarang sudah mulai agak berkurang gitu ya. Entah tak berkurang, entah enggak. Dulu dilarang salat Jumat karena ada corona. Katanya sekarang malah lebih parah, tapi kok kayaknya enggak parah-parah amat nih. Kita tengok nih. Khusus untuk Nurul Yakin. Tapi yang jelas, hal-hal yang sulit yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ada sikap tersendiri, ada pengecualian hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diringankanlah dia melaksanakan hukum tadi karena dia mengalami masyaqqah, mengalami kesulitan. Safar kita boleh kita jamak, boleh kita qasar. Padahal aturan umumnya salat asar itu harus dikerjakan setelah masuk waktu asar. Sekarang dikerjakan salat asar di waktu zuhur. Seharusnya kan tidak boleh tuh. Tapi karena kita safar, diberilah kemudahan dan keringanan oleh Allah agar kita tidak sulit untuk berhenti di setiap waktu, maka dibolehkanlah kita menjamak, bahkan juga boleh mengqasar. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang keempat, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang bersifat yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan yang ragu. Jadi kalau berbenturan antara ini ragu, ini yakin, jangan ambil yang ragu. Ambil yang yakin ini. Karena yang yakin ini tidak mungkin bisa dihilangkan dengan keraguan kita. Kita tahu ini putaran ke-6 apa ke-7? Putaran ke-6 apa putaran ke-7? Mungkin tidak terjadi. Mungkin. Apa sikap kita? Apakah Allah membiarkan kita bingung? Apakah Nabi membiarkan kita bingung begitu saja? Tidak. Al-yaqin la yuzalu bisyak atau la yazulu bisyak. Ada dua lafaz seperti itu. Ada yang la yazulu bisyak, ada la yuzalu bisyak, tapi dimaknai sama. Bahwa sesuatu yang yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan yang ragu. Mesti yang kita pegang adalah yang yakin. Ragu kita batalkah wudu kita atau tidak? Kita mau sholat isya nih, rasa-rasanya tidak ada yang membatalkan wudu kita. Karena kita tadi maghrib sudah keyakinan kita ada pada kita suci. Karena kita tadi sholat maghrib. Yang ragu apa? Batal enggak ya? Ada enggak sesuatu yang membuat menjadi batal? Ada yakin, ada ragu. Maka yang dipegang adalah yang yakin. Berarti kita suci. Kalau dalam tawaf tadi, 6 kah atau 7?
Mana kira-kira yang kita yakini? Pasti 6. Karena 6 lebih dulu daripada, tidak mungkin yang kita yakini 7 lalu kita ragu 6. Tidak mungkin. Pasti yakinnya ada pada 6. Ragu 7. Berarti ambil saja 6 lalu kita tambah 1. Ragu kita rakaat kita 3 kah apa 4? 3 atau 4? Pasti 3 yang yakin. Tidak mungkin 4 yakin lalu 3 ragu. Disinilah sebenarnya salah satu dari hikmah sholat berjamaah. Menghindarkan kita dari keraguan-raguan. Kalau kita sebagai makmum ragu, ada imam kita. Kita harus ikut imam, ragu pun kita, tapi imam enggak. Imam yang jadi patokan. Seandainya yang ragu itu imam, dia punya makmum. Tapi kalau sendiri di rumah, bingung sendiri aja lah. Jadi ini salah satu dari hikmah dan fadilah keutamaan sholat berjamaah. Banyak sekali hikmahnya kan, menghindarkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Lebih sulit kita diganggu soal keraguan itu oleh syaitan ketimbang kita sendiri. Jadi kalau kita sendiri, itu ibaratnya serigala yang sering mengincar rusa kalau dia sendiri. Yang rame-rame ini dia enggak akan ganggu nih. Tapi dipecah dulu oleh dia konsentrasi yang sama tadi, sehingga kalau ada satu yang melenceng, yang satu ini yang akan dikejarnya. Jadi kalau sendiri-sendiri aja kita sholat di rumah, akan lebih mudah diganggu oleh syaitan. Nah, tapi kalau memang terjadi juga, maka ada kaidah yang bisa menyelamatkannya. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang kelima, kaidah kubra yang kelima, al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adah itu artinya tradisi. Tradisi kebiasaan. Muhakkamah dapat menentukan hukum. Dapat menjadi sumber hukum. Ini sejalan ini dengan yang kemarin kita coba jelaskan, ada pada ada pada dalil yang tidak disepakati itu, tapi ini kaidah ini disepakati. Yang kemarin itu dalilul urf, al-urfu wal 'adah, tradisi. Di mana ada tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Bisa melalui tradisi mengatakan boleh atau tidak boleh. Tapi perlu diketahui baik-baik bahwa tradisi itu ada syarat dan ketentuannya. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi, dengan ijma', dengan qiyas, dengan maslahat. Kalau ada tradisi tapi ternyata dia ada maksiatnya, dia bertentangan dengan kemaslahatan, maka tradisi seperti itu tidak bisa menjadi sumber hukum. Baik, efektifillah. Inilah 5 kaidah kubro sebagai contoh untuk poin yang kedua ini, mengembalikan masalah-masalah dalam kehidupan kita, termasuk diantaranya masalah kontemporer, dikembalikan kepada kaidah-kaidah fikih. Sehingga dengan kaidah fikih ini dapat kita menjawab berbagai persoalan. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu ditentukan oleh maksud dan tujuannya. Apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dalam melakukan sesuatu, itu akan menentukan hukum sesuatu itu. Ini bisa nanti pada ibadah dan bisa pada muamalah. Dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau Al-Qurannya yang biasa dijadikan landasan untuk kaidah ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas dalam beragama, mukhlishina lahuddin. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma umiru illa, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah.
Ayat ini sebenarnya maknanya adalah dalam setiap perintah Allah di situ ada ibadah. Karena ayat yang bilang seperti itu kan, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah. Berarti dalam setiap perintah Allah di situ ada nilai ibadah. Dan dalam setiap perintah Allah di situ ada pahala. Terlepas dari hukumnya yang wajibkah, yang sunnahkah, yang mubahkah. Karena ada hal-hal yang mubah tapi juga bagian dari anjuran dalam beragama. Jadi apa saja sebenarnya dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala siap untuk menjadikannya sebagai ibadah dan siap untuk memberikan pahala dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Asal kita kaitkan dengan Allah. Karena illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kalau kita kaitkan dengan Allah, kita kaitkan dengan agama, meskipun yang kita lakukan adalah hal-hal yang biasa-biasa saja dalam kehidupan kita, tapi dia akan bernilai ibadah dan akan menjadi pahala. Itu sesungguhnya makna dari ayat yang tadi itu. Apa contohnya? Pakai sandal, pakai baju, pakai celana. Dalam sebuah hadis dikatakan begini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuhibbut tayammun. Rasul itu suka memulai segala sesuatu dari sebelah kanan. Jadi sekarang pakai sandal kita awali dengan kaki kanan. Dan kita niatkan di hati kita bahwa kita awali dengan kaki kanan karena Nabi suka seperti itu. Ini ada mukhlishina lahuddinnya di sini. Karena Allah yang menyuruh melalui Rasulnya. Jadi kita kerjakan untuk niat mengikuti sunnah Rasul. Maka pakai sandal kita ketika itu menjadi pahala. Pakai baju kita awali dengan tangan kanan. Karena Nabi suka memulainya dengan tangan kanan. Berarti ada maqasid di situ. Ada niat di situ. Karena kita membawa perbuatan kita dan kita kaitkan dengan agama. Nabi yang menyuruh. Kalau dalam hadis itu kan yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Rasul suka memulai dari sebelah kanan ketika pakai sandal dan ketika sisir rambut. Kita sisir rambut kita mulai dari sebelah kanan, pahala. Tapi tidak pula menjadi rukun. Tidak sah sisir rambut kalau tidak mulai dari kanan. Tidak ada itu. Karena hubungannya bukan dengan sah atau tidak sah. Kita mulai dari kiri ya, udah mulai aja, tidak apa-apa. Tapi tidak ada pahalanya. Sekarang kita mau menumpuk pahala atau tidak? Kalau kita mau, begitulah caranya. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hubungkan dengan agama. Kaitkan dengan panduan yang diajarkan Nabi. Sehingga apapun yang dikerjakan, semua akan menjadi pahala. Bapak ke kantor, pergi ke kerja, tempat usaha, ke ruko, kemana, itu jangan dikira nggak bisa menjadi ibadah. Karena itu sesungguhnya bukan untuk urusan dunia. Tapi itu untuk urusan yang disuruh oleh Nabi. Apa yang disuruh oleh Nabi? Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dia bertanggung jawab dalam mencari nafkah anak dan istrinya. Sekarang dilangkahkannya kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Saya keluar ya Allah untuk mengejar rezeki yang telah kamu tetapkan. Setiap langkah dia itu akan menjadi pahala. Itu kalau itu yang ada di hatinya sampai di kantor, tidak akan korupsi dia. Karena awalnya adalah karena Allah. Nabi mengatakan, apa saja, daging mana, kalau tumbuh dari yang haram, pengaruh aulabi, maka neraka lebih. Sekarang dia mulai dengan bismillah, langkah kakinya itu. Masa sampai di kantor dia seperti itu? Tapi kalau enggak, kalau lupa dengan bismillah pertama tadi, ini macam-macam di kantor. Hak orang jadi hak dia, hak orang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Karena banyak semangat yang seperti itu hari ini.
Nah, maka segala sesuatu jika kita bawakan agama dalam sikap dan tindakan kita, maka akan menjadi pahala. Itu makna ayat tadi. Dan ayat itu yang mendukung kaidah kita. Al-umuru bimaqasidiha. Dalam hadis yang biasa yang biasa dijadikan dalil untuk kaidah ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, sampai akhir hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niat. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan karena Rasul, maka tercatatlah hijrahnya karena Allah dan karena Rasul. Tapi kalau hijrahnya itu karena dunia, tercatat juga karena dunia dan akan dia dapatkan dunia itu. Awimra'atin yatazawwajuha, atau niatnya itu karena ingin mengejar seorang perempuan, dapat dia itu perempuan itu nanti. Jadi hadis itu disampaikan oleh Nabi berhubungan dengan kisah seorang yang ikut hijrah namanya Abu Marsad Al-Ghanawi. Dia hijrah itu karena calon yang diincar-incar waktu di Mekah sudah hijrah. Dia sudah hijrah nih, awak ingin dapat dia. Tentu hijrah juga. Dan ternyata nikah dia dengan perempuan itu. Sampai di Madinah. Maka Nabi mengatakan, kalau itu tujuannya, dapat itu. Allah nanti akan berikan. Tapi yang diinginkan itu, al-a'malu binniyatnya itu, lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amal-amal kita dalam, setiap niat dalam amal-amal kita, senantiasa lillahi subhanahu wa ta'ala. Kaidah ini, al-umur bimaqasidiha, segala perkara ditentukan oleh niatnya. Bisa dalam bentuk ibadah, bisa dalam bentuk muamalah. Kalau dalam bentuk ibadah, ada dua fungsi niat. Yang pertama untuk meluruskan tujuan kita, untuk siapa kita berbuat. Itu fungsi niat yang pertama. Untuk meluruskan tujuan untuk siapa kita berbuat. Untuk Allah kah? Untuk dipuji orang kah? Untuk tujuan-tujuan yang lain yang tidak baik kah? Itu yang pertama, kalau dalam ibadah. Nah, yang kedua dalam ibadah itu fungsi niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena ada dua ibadah yang persis sama cara pelaksanaannya, tapi dibedakan oleh niat dan tujuannya. Dia sama bentuknya. Umpamanya ada orang punya hutang puasa, dia berkewajiban untuk membayar hutang puasa. Membayar hutang puasa itu wajib. Di satu sisi ada anjuran untuk puasa sunnah di hari Senin. Sekarang kita puasa di hari Senin. Jelaskan itu. Ini puasa bayar hutang kah? Atau puasa sunnah, Senin. Sama kerjanya itu. Diawali dari sahur, masuk waktu fajar, tidak boleh makan, sampai nanti masuk waktu maghrib, persis sama. Tapi yang membedakannya adalah niat. Kalau kita musafir, boleh jamak, boleh qasar. Sekarang kita kerjakan zuhur dengan asar di waktu asar. Jamak takhir namanya. Sholatlah kita 2 rakaat, lalu setelahnya 2 rakaat. Yang mana yang zuhur, yang mana yang asar. Apa yang menentukan? Niat. Jadi fungsi niat itu selain untuk meluruskan tujuan kita beramal, juga untuk menentukan amalan apa yang sedang kita kerjakan. Seandainya ada orang punya hutang. Saya punya hutang kepada si B 50.000.
besok saya berikan ke dia uang 50.000 atas nama pemberian. Saya tengok dia belum makan, kayaknya dia tadi tidak makan-makan nih, bawa uang ini ke yang berhutang saya tadi. Tapi niat saya bukan untuk berhutang, untuk bayar. Saya kasih dia uang 50.000, lunas enggak utang saya? Jawabannya tidak. Karena saya tidak meniatkan untuk membayar hutang. Nah, jadi ada apa dalam persoalan ini dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in Ibnu Qayyim al-Jauziyah dijelaskannya bahwa kalau seandainya ada orang meminjam uang, dipinjamnya uang, tapi niatnya untuk tidak mengembalikan, sesungguhnya dia saat itu sedang mencuri. Jadi dipinjamnya nih, pinjam uang 100.000 katanya. Tapi di hati dia tidak untuk mengembalikan. Tertanam di hatinya uang ini tidak akan saya kembalikan. Berarti dia sedang mencuri. Walaupun dia tadi menyebut pinjam. Al-umuru, apa bacanya tadi? Bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu ditentukan oleh maksud dan tujuannya. Jadi ada pada ibadah, ada pada muamalah. Kalau dalam muamalah, kenapa para ulama mengatakan bahwa nikah itu ada 5 hukumnya? Nikah itu ada 5 hukumnya. Ada nikah yang wajib, ada nikah yang sunnah, ada nikah yang haram. Kenapa sampai dikatakan bahwa ada hukum nikah itu yang haram? Kalau seandainya dia menikahi perempuan, tujuannya semata-mata mungkin untuk menyakiti perempuan itu atau untuk mengambil bawa lari harta yang dipunyai oleh perempuan itu, nikah dia bawa lari selesai. Karena dia sudah menjadi suami istri, itu tidak ada lagi batas-batas pada harta. Dapat dia harta banyak, jadi dibawa lari. Apa yang membuat dia menjadi haram? Ada pada niat. Ada pada maqasid. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu ditentukan oleh niat dan maksudnya. Kaidah ini tentu akan menjawab banyak persoalan di dalam kehidupan kita. Di antara contohnya begini. Kalau seandainya ada orang punya jaring untuk, kan ada jaring yang bisa untuk menangkap ikan, sekarang dibentangnya jaring itu. Tujuannya adalah untuk menjemurnya. Atau untuk memperbaiki mana yang agak sudah rusak, sudah robek-robek atau putus-putus, ingin dijalin kembali di jaring. Lewat burung. Nyangkut burung tadi. Burung ini menjadi hak pemilik yang jaring atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau ada burung yang nyangkut, boleh diambil oleh orang lain karena dia tujuannya sekadar untuk menjemur atau mengembangkan itu, menggelarnya untuk bisa diperbaiki. Tapi kalau dia bikin perangkap, dibikinnya perangkap jaring, tujuannya untuk perangkap burung. Terperangkaplah 2 ekor burung situ. Haram bagi yang lain untuk mengambilnya. Kenapa? Itu milik dia. Karena niatnya memang untuk Jadi ada perbuatan yang sama, satu perbuatan yang sama bentuk perbuatannya, tetapi ada konsekuensi yang berbeda nanti ketika terjadi faktor yang lain disebabkan oleh perbuatan yang tadi itu. Al-umuru bimaqasidiha. Jadi persoalan niat ini memang sangat asasi dalam kehidupan kita. Kita harus jaga betul agar niat tetap menjadi niat yang baik, karena salah niat saja bisa membuat kita menjadi
menjadi berdosa. Kalau ada orang dia kaya, banyak duitnya, sampai hartanya nisab zakat, berkewajibanlah dia untuk membayar zakat. Tetapi seminggu sebelum bayar zakat tadi, dia berbelanja banyak-banyak. Ganti kursi sofa, ganti kulkas, ganti mobil. Niatnya agar harta berkurang sedikit dari jumlah nisab. Lari dari kewajiban zakat. Belanjanya tadi berdosa dia. Kalau tujuannya untuk lari dari kewajiban zakat. Padahal dia yang punya uang. Boleh dia belanjakan. Karena memang dia yang punya. Tidak ada orang yang berhak untuk melarang. Tapi yang melarang dia niatnya. Kalau memang niatnya agar harta berkurang dan tidak kena wajib zakatnya, maka dia mendapatkan dosa. Kalau ada orang kongsi syarikah ternak kerbau umpamanya atau sapi, sampailah dalam 1 tahun jumlah sapinya itu 50 ekor. 50 ekor itu kan sudah masuk jumlah nisab. Karena kalau untuk sapi dan kerbau itu jumlahnya 30. Kalau sampai 30 dia berkewajiban membayar zakat. Sekarang sampai 50, tentu sudah wajib dibayar. Seminggu menjelang sampai haulnya full 1 tahun, yang berkongsi tadi membagi sapinya. Yuk kita bagi yuk. Jadilah 25. 25 kena zakat enggak? Enggak. Kalau dia bagi tadi karena ingin lari dari kewajiban zakat, membaginya tadi menjadi dosa. Jadi jangan macam-macam sama harta. Harta Allah yang ngasih. Tidak akan pernah ada orang kaya kalau Allah tidak mengizinkannya kaya. Tapi berapa banyak orang kaya mengakali-ngakali agar bebas dari kewajiban. Nah, ikhwatifillah, jadi persoalan ini, kaidah ini kalau kita jabarkan lebih panjang tentu akan semakin banyak nanti contoh yang bisa kita angkat. Tapi setidaknya kita paham bahwa kaidah ini berfungsi besar dalam kehidupan kita. Bahkan bahwa sesungguhnya perbuatan kita ini ada sesuatu yang kita tidak tahu di situ kesalahan. Kita melakukan suatu perbuatan, tapi kita tidak sadar di situ ada yang salah. Kita tetap dapat pahala. Apa contohnya? Kita berikan kepada orang lain makanan, kita kasihan nengok dia. Kita punya makanan, kita kasihlah makanan itu. Kan itu perbuatan baik. Ternyata makanan yang kita kasih tadi sudah kadaluarsa. Atau mungkin makanan yang sudah rusak, yang mungkin merusak dia. Yang memberi kita. Dan kita tidak tahu kalau makanan itu sudah tetap dapat pahala. Dari mana dapat pahalanya? Dapat pahala dari niat baiknya. Bukan karena dia memberikan yang salah tadi, tapi niat baiknya. Seandainya ada orang melaksanakan sholat jenazah, tidak tahu dia, mereka semua tidak ada yang tahu. Ternyata jenazahnya tidak muslim. Kalau tidak muslim kan tidak disolatkan. Umpama nih, ada hanyut umpamanya. Di satu komunitas ada sungai, hanyut situ. Hanyut. Karena mereka orang-orang yang taat, diangkatlah jenazah tadi, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Dapat berita ternyata dia non-muslim. Berpahala enggak sholatnya itu? Berpahala. Jadi melaksanakan satu kebaikan dengan niat yang baik, tapi tersalah, maka tetap mendapat pahala. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu ditentukan oleh niatnya. Ada satu catatan dalam persoalan ini sebenarnya, niat semata kalau dalam tindakan belum dilakukan, maka
tidak ada konsekuensi hukum. Niat semata dalam berbagai persoalan nanti, kalau baru sekedar niat tapi belum ada tindakan, maka belum ada konsekuensi hukum. Apa contohnya? Kalau ada seorang suami meniatkan untuk menceraikan istrinya, itu sudah cerai belum? Hah? Tapi belum diucapkan. Dia niatnya minggu depan dia saya ceraikan. Sampai minggu depan dia tidak ucapkan. Sekedar niat seperti itu, belum ada konsekuensi hukum. Maka dia tidak dihukumkan bercerai karena baru hanya ada niat, dan cerai itu ditentukan oleh lafaz yang terucap. Ada lafaz yang lafaz sharih, ada lafaz yang lafaz terang, dan ada lafaz yang lafaz secara sindiran. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Ini kaidah yang pertama sebagai kaidah kubra kita yang akan bisa insya Allah menjawab berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Kalau kita bawa kepada hal-hal yang kontemporer, tentu nanti akan banyak sekali. Ada dua orang yang sama-sama maju calon menjadi dewan. A, B. Sama-sama ingin jadi dewan. Bisa A berpahala, B berdosa? Bisa. Bisa dua-duanya berdosa? Bisa. Bisa dua-duanya berpahala? Bisa. Ketika ada si A, niatnya benar-benar untuk memberikan dedikasi dirinya agar bisa bermanfaat bagi orang lain untuk kebaikan, maka di situ dia akan mendapatkan pahala. Tapi ketika ada orang yang semata-mata untuk memperkaya dirinya saja, asal dapat kesempatan dia akan melakukan untuk keuntungan dirinya, yang didapatnya justru adalah dosa. Yang membedakan niat dan maqasid. Al-umuru bimaqasidiha. Mungkin ini saja untuk yang pertemuan kita kali ini. Masih ada 4 kaidah. Barangkali insya Allah bisa kita berikan penjelasan lebih luas untuk 4 kaidah berikutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama, dan semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah menjalankan aturannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.